Pertama nih bos, seafood platter 1 meter di Indonesia. Restoran ini sempat viral bos di berbagai medsos. Dan ternyata yang punya dulunya mantan ART luar dan dalam negeri loh bos. Alias pernah jadi TKW di Timur Tengah dan ART di Jakarta. Hihi. Ini bukan sinetron, tapi kisah nyata. Mantan ART malah jadi pengusaha kuliner. Lebih syok lagi, doi punya banyak lini bisnis di sektor lain. Wah, kelas nih. Halo bos, dulu saya mantan TKW. Sekarang saya punya restoran live seafood. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Ini dia bos, restoran live seafood di mana pengunjung bisa memilih langsung seafood yang mau dimaemnya. Touchscreen dan take it deh seafoodnya. Bu Ayu ini sebenarnya punya pengalaman gak enak sama seafood bos. Malah buka restoran live seafood nih. Kok bisa sih Bu? Semuanya masih fresh karena saya punya pengalaman alergi seafood. Jadi saya mau kasih yang terbaik untuk pengunjung supaya tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Oh alah, gara-gara alergi sama seafood, jadi alasan Bu Ayu buka resto live seafood. Alerginya disebabkan dari seafood yang gak fresh ya bos. Pantes aja, semua olahan di sini fresh ya. Biar restoran live seafoodnya agak lain daripada yang lain nih bos, doi bikin konsep seafood platter sepanjang 1 meter. Yang isian menunya berupa kerang, ikan gurame tepung, udang, dan terong cabai garam. Masing-masing seafood punya rasa yang berbeda-beda bos. Rasa pedas manis dari kerang dan gurih dari udang yang dipadukan dengan saus spesial menghasilkan rasa asam yang segar. Mantul banget bos rasanya. Puas deh makannya. Apalagi harganya dibanderol 250 ribuan aja bos. Dan bisa sharing buat 4 orang loh. Bikin ngiler nggak tuh bos? Hihi. Belum lagi menu tambahan lainnya, seperti ikan gurame bakar yang manis ini bos. Dan kalau kesini lebih mantul ditemani daun singkong crispy yang pas dimakan rasanya krenyes-krenyes gurih pedas. Biar lebih puas lagi sharingnya, ada juga minuman tawar nih. Jadi bisa minum sepuasnya bos. Harganya cuma 70 ribuan aja. Istimewir ya bos. Cocok buat ngumpul bareng bestie dan keluarga nih. Nah bos, pasti penasaran kan berapa ya omset bisnis resto seafoodnya Bu Ayu ini? Yuk kita hitung aja bos. Let's say nih, dalam sebulan ada 500 orang yang datang dengan transaksi minimal pembelian 250 ribuan aja. Maka dalam sebulan, Bu Ayu bisa mengantongi minimal 125 juta rupiah. Mantul banget ya bos. Di balik cerita sukses Bu Ayu sekarang, doi pernah menjadi TKW ilegal dan ART bos. Waktu itu saya masih di bawah umur sih, sekitar 16 tahunan, pas kelas 2 SMA. Ya, saya pergi ke Arab sekitar kurang lebih 2 tahunan, pulang lagi ke Indonesia itu belum berhasil. Pada saat itu, Bu Ayu terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya bos. Meski pulang tidak membawa hasil, Bu Ayu masih ingin memperbaiki taraf hidupnya yang masih kekurangan. Lalu doi memilih bekerja menjadi ART. Yes, doi dulu pernah kerja menjadi asisten rumah tangga bos yang disalurkan kerja di rumah keluarga Donna Harun. Selama menjadi ART di keluarga Donna Harun, Bu Ayu punya pengalaman yang sangat mendalam. Saya ingat banget waktu itu diajak ke hotel bintang 5 gitu, saya diperbolehkan pesan apa aja. Kalau kita dibawa ke restoran mewah juga kita nggak dibatesin gitu. Jadi dari situ saya belajar memanusiakan manusia. Bu Ayu berharap tabungan hasil kerja sebagai ART bisa untuk melanjutkan sekolahnya. Alhamdulillah, doi berhasil ambil paket C dan melanjutkan ke sekolah keperawatan. Untuk membiayai kuliahnya, Bu Ayu rela bangun jam 3 pagi untuk bisa berjualan di kampusnya. Bahkan ada cerita lucu nih bos, saat doi berjualan di dalam kelas. Ini bawa rice cooker. Nah, colokan yang sangat mudah.
dan ada saat itu tuh hanya di meja dosen. Nah, kebetulan ibu dosen ini bisa dibilang dosen yang sangat paling saya takutin. Setiap kali ketemu beliau itu selalu ditanyakan lipstiknya mana, rambutnya mana, bedaknya mana, sepatunya mana. Sementara saya saat itu buluk karena nggak sempat boro-boro dandan gitu ya. Karena saya harus bawa makanan yang seabrek-abrek gitu ya untuk jualan di pasar plus jualan di teman-teman. Ada-ada aja ya bos. Apalagi nih bos, Doi nggak cuma jualan makanan aja, tapi juga buka jasa laundry pakaian buat teman-temannya. Bu Ayu emang gak gengsian buat cari cuan. Salut banget deh Bu. Dari buka jasa laundrynya inilah, Doi bisa memulai kerajaan bisnisnya dengan buka bisnis laundry. Kemudian merambah ke bisnis minimarket. Dan terakhir bisnis restoran. Mantap! Bu Ayu bahkan sampai mengajak calon suaminya nih bos buat resign dari pekerjaannya di luar negeri dan berbisnis bareng dengannya di Jakarta. Awal kisahnya itu ibu bilang begini, pulang saja ke Indonesia, kita bangun kerajaan bisnis di Indonesia. Nah, orang ini tuh optimismenya sangat kuat, jadi dia meyakinkan saya dengan, ya mohon maaf, pendapatan di luar negeri besar ya, tapi dia berhasil memulangkan saya di tahun 2013, memulai dari nol, kerja perjuangan panjang bertahun-tahun, dan kami bersyukur bisa sampai di titik ini. Punya pengalaman humanis selama jadi ART, membuat Bu Ayu punya rasa peduli yang tinggi ke sesama. Bu Ayu rajin menyumbang untuk fakir miskin dan pembangunan rumah ibadah dari hasil keuntungan bisnisnya. Bener ya bos, perjuangan usaha itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Seperti Bu Ayu yang sudah menikmati hasil dari perjuangan usahanya. Sukses selalu ya Bu. Nah bos, bagi teman-teman di luar sana yang masih berjuang, tetap semangat, jangan menyerah. Yang penting cuan bos. So fluffy ya bos. Duh, gemes gak sih bos lihat bola-bola bulu hidup ini? Mana ukurannya gede lagi. Ini sih bisa bikin betah lama-lama meluknya. Ini dia bos, Rabbit Hutch and Petting Farm, alias arena bermain kelinci yang ada di salah satu pusat perbelanjaan di Bandung. Di sini kita bisa main sepuasnya dengan kelinci. Biar mengenal hewan gitu, edukasi buat anak. Happy deh, happy senang. Tapi bos, di balik cantiknya si bulu gemoy ini, ada kisah seorang peternak yang berjuang from zero to hero. Dulunya sih sempat diremehin, tapi sekarang bisnis ternak kelinci yang dijalaninya makin banyak peminat. Dan tentu saja cuannya makin mantul bos. Halo bos, pingin tahu cara beternak kelinci yang bisa menghasilkan hingga puluhan sampai ratusan juta? Ikuti terus di Cuan Bos. Kandang peternakan kelinci milik Pak Asep, banyak jenis kelinci nih bos. Termasuk salah satunya German Giant, yang bobotnya bisa mencapai 6-9 kg. Wow! By the way bos, Mbak Gigi si Sultan Andara beli kelinci German Giant-nya di sini juga loh bos. Mantap kan? Di sini ada sekitar 300-an ekor kelinci bos. Itu pun termasuk sedikit loh. Yuk di absen, ada New Zealand White, Himalaya, Rex, Holland Hope, Mini Satin, Angora, dan beberapa anakan kelinci. Buat bos-bos yang tertarik ingin memiliki kelinci sebagai piaraan aja atau jadi aset bisnis, bisa loh mulai dari modal yang ringan. Ingat ya bos, kualitas menentukan harga seekor kelinci. Ada 3 kategori kualitas kelinci bos. Pertama, pet quality, yang kualitasnya sebagai piaraan saja. Sementara brood quality adalah kelinci yang cocok dijadikan sebagai indukan ternak alias bibit unggul.
Nah, kalau kelincinya bibit unggul dan punya spesifikasi postur, bobot, dan detail lain yang sangat berkelas, mereka masuk kategori show quality alias layak buat ikut kontes. Catat nih bos, harga anakan kelinci lokal dibanderol 50.000 aja. Kalau mau kelinci hias yang cakepan dikit, kalian bisa memulai dari anakan English Angora usia 2 bulan yang harganya 250 sampai 500.000 per ekornya. Nah, kalau yang Holland Hope berkisar 500 sampai 1,5 juta rupiah, bos. Let's say Pak Asep bisa menjual anakan kelinci hias tiap bulannya rata-rata 100 ekor dengan harga 500.000. Jos, tembus 50 juta nih omset dari kelinci hiasnya, bos. Bahkan Pak Asep pernah menjual kelinci Anggora usia 5 bulan seharga 25 juta rupiah, bos, yang ia kirim ke Singapura. Wadidaw, ini rekor harga penjualan termahal doi, bos. Oh iya, bos, ekspor kelinci hias Pak Asep udah sampai ke Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, dan Jepang. Ada juga yang diekspor ke negara Eropa nih, bos, seperti Polandia, Prancis, Belgia, dan Jerman. Oh iya, bos, selain kelinci hias, Pak Asep juga beternak kelinci pedaging nih. Jadi cuannya bukan cuma dari kelinci hias aja ya. Kualitasnya pun kualitas ekspor ya, bos, dengan harga per ekor $250. Sekali transaksi, Pak Asep bisa mengantongi omset 0,5 M nih, bos. Gokil banget ya. Saya pernah di ATM saya itu sekali transaksi sampai 0,5 miliar waktu itu. Itu sesuatu hal yang luar biasa dan itu real. Semua berawal dari kebutuhan hidup, bos. Setelah menikah, tahun 2007, Pak Asep mencoba mengembangkan hobinya menjadi usaha. Modalnya pun cuma dari rumput. Loh, kok bisa? Kandangnya waktu itu pemanfaatan dari sisa-sisa kayu ataupun bambu gitu kan. Itu juga saya dapatkan dari orang yang lagi bangun rumah tuh. Kelincinya juga itu saya dapatkan dari hasil menukar dengan rumput loh. Dari barter rumput, Pak Asep mendapat 2 ekor anakan kelinci lokal, bos, yang kemudian doi ternak hingga jumlahnya bertambah banyak. Tapi itu nggak serta-merta langsung berhasil ya, bos. Di tahun-tahun awal bukannya mendapat dukungan, Pak Asep malah sempat diremehkan oleh keluarganya nih. Sampai pernah suatu ketika keluarga saya menanyakan, kamu sekarang udah berumah tangga, udah punya istri, artinya kamu harus ada kewajiban yang harus kamu penuhi. Salah satunya ya mungkin dari penghasilan gitu kan. Di kelinci ini apa sih yang kamu harapkan gitu kan katanya. Nah, saya dengan enteng waktu itu menjawab, mungkin suatu saat saya berharap akan banyak orang yang mencari saya. Pernah diremehin, tapi kini Pak Asep menuai hasil usahanya. Sekarang peternakan Pak Asep sering mendapat kunjungan, mulai dari dinas pemerintah sampai para pehobi yang ingin belajar segala hal tentang kelinci. Salut banget deh sama Pak Asep. Buat menjaga kesehatan kelinci, perawatan wajib dilakukan secara berkala ya, bos, supaya kalau ada gejala sakit bisa segera ditangani. Untuk penanganan macam grooming dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dengan sendirinya oleh kita sendiri. Misalkan di rumah nih, si kelincinya ini ada kotor, kita bisa bantu dengan digunting-gunting kecil atau menggunakan pet clipper semacamnya. Terus misalkan ada kukunya yang udah panjang bisa dipotong dengan menggunakan gunting kuku khusus ya. Pakannya juga perlu diperhatikan ya, bos. Pak Asep selalu memberi pakan pelet kayu nutrisi dan rumput Hay Alfalfa atau Hay Timothy. Jadi wajar aja kalau kelinci di sini sehat-sehat semua, bos. Saat ini, jumlah kelinci yang tersedia belum cukup untuk memenuhi semua permintaan pasar ya, bos. Baik itu kelinci hias maupun kelinci pedaging. Makanya sampai sekarang Pak Asep masih fokus untuk membreeding kelinci-kelincinya. Kalau permintaan pasar belum terpenuhi, artinya masih ada peluang besar tuh, bos. Jadi bos, kalau kita mau beternak kelinci ini biar bisa menghasilkan nilai yang luar biasa, kuncinya
kita harus tetap konsisten, kuatkan mental, mau berproses. Yang paling penting, cuan bos! Bos, udah musim liburan nih. Masa di rumah aja sih? Yakin gak pengen healing? Mau sendiri atau ramean? Nih, ada salah satu tempat yang cocok buat kalian para pengabdi liburan nih. Halo bos, selamat datang di Eco Park Curug Tilu. Wisata terlengkap dengan penginapan sampai dengan wahana. Anda penasaran? Tetap di Cuan Bos. Berada di kawasan Ciwidey, Jawa Barat, tempat liburan ini selalu dipenuhi pengunjung bos, yang biasanya datangnya sepaket tuh, alias sekeluarga. Hehe, mau tahu kenapa? Yuk kita kulik aja bos. Buat moms and dads yang masih punya bocil yang lagi aktif-aktifnya, bisa banget nih diumbar di area playground ini bos. Hehe. Lokasi area playground ini adalah wahana bermain pertama ketika kita masuk ke wisata Eco Park Curug Tilu. Anak-anak langsung auto happy kalau main di sini bos. Dengan tiket Rp40.000 di weekday atau Rp60.000 di weekend, satu orang anak bisa bermain di sini dengan didampingi satu orang dewasa. Buat yang dewasa, boleh nih dicoba wahana penguji nyali ini bos, karena akan meluncur langsung dari ketinggian 100 meter nih. Kebetulan di sini setelah saya cek ke yang lain juga, di sini yang paling tertinggi itu 100 meter, tapi aman. Buat yang mau main sampai puas, cukup dengan Rp75.000 aja bos. Udah unlimited mainnya. Tapi kalau cuma penasaran sekali coba aja, cukup bayar Rp30.000 aja. Sama keluarga. Baru makan tadi, makan Sundaan. Sekarang mau naik. Mau nyoba wahana ini, peluncuran. Buat yang nggak mau main wahana, mending jalan-jalan cantik ke area estetik ini aja bos. Sok atuh, silahkan dipilih mau spot yang mana. Wisata ini berlokasi di tengah kebun teh, jadi tinggal jepret aja, udah pasti backgroundnya cakep bos. Dan yang ini gratis ya bos. Yang penting jaga kebersihan dan ketertiban aja. Spot fotonya juga banyak kok, jadi banyak pilihannya bos. Hihi. Udah capek jalan-jalan, pasti bikin perut lapar ya bos. Don't worry, di sini ada resto yang bisa dicoba bos. Menunya bisa dipilih bos. Ada menu Sundaan dan menu Western food. Harganya sama-sama terjangkau kok, jadi aman di kantong nih. Nah ini nih, yang mau makan lesehan, duduk di bar, atau bersantai di jaring-jaring raksasa kayak gini, bisa banget bos. Jadi makin syahdu kan liburannya? Hihihi. Selain wahana bermain, spot foto dan resto di Eco Park ini juga ada penginapannya bos, yang terletak di bagian paling belakang. Di penginapan ini, kita bisa beristirahat dengan nyaman, bahkan bisa quality time bareng keluarga atau bestie. Nah, yang suka ala-ala camping, ada area camping groundnya nih bos, lengkap dengan api unggunnya. Untuk harga penginapannya, mulai dari 500 ribuan sampai 1,5 jutaan ya bos, dan sudah termasuk sarapan. Jadi penasaran berapa sih omset tempat wisata ini? Kurang lebih kalau weekday nggak terlalu banyak Mbak, paling sekitar 200 atau 300 orang gitu. Tapi kalau untuk weekend dan high season mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. FYI nih bos, tiket masuknya Rp25.000 per orang, all day ya. Berarti kalau dihitung-hitung, weekday-nya aja minimal bisa 5 juta. Sementara di weekend bisa dapat 37,5 jutaan atau lebih. Kalau digabung per bulan, ratusan juta masuk kantong nih bos. Itu baru dari tiket masuknya aja bos.
Kalau ditambah dari wahana permainan dan penginapannya, pasti bisa lebih gede omsetnya, Bos. Mantap! Buat para wargi Bandung dan sekitarnya, mungkin udah nggak asing ya dengan wisata Curug Tilu ini. Ada curug atau air terjun kecil yang jumlahnya ada tilu alias 3. Nah, di tahun 2000 sampai 2001, sang owner dan pengelola merenovasinya menjadi tempat yang lebih menarik nih, Bos. Hingga akhirnya sekarang menjadi salah satu destinasi wisata ciamik di Bandung. Usaha ini nggak semata-mata hanya money oriented ya, Bos. Karena dalam mengelola dan menjalankan tempat wisata ini, sang owner juga merekrut warga sekitar untuk menjadi bagian dari Eco Park ini. 90% karyawannya merupakan warga lokal, 10% sisanya tenaga ahli yang berasal dari luar daerah. Salut ya, Bos! Demi memberikan kepuasan kepada para pengunjungnya, pengelola pun terus melakukan pembangunan secara bertahap di area Curug Tilu ini. Untuk ke depan masih ada 7 hektar lagi, mungkin kita secara bertahap akan kelola supaya istilahnya pengunjung ke sini sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mereka inginkan. Jadi masih mikir liburan mau kemana? Gaskeun lah, Bos! Nah, kalau yang mau dan tertarik bisnis wisata, boleh banget nih prinsip yang diterapin Teh Ari. Jadi dalam memiliki bisnis itu tidak hanya saja memikirkan segi ekonomisnya saja, tapi juga memikirkan lingkungan sekitar dan yang lainnya. Dan yang terpenting, cuan, Bos! Aduh, ini nih namanya hidup elit tapi ekonomi sulit, Bos. Harus mau usaha, Bos, biar tetap dapat cuan. Jangan malas untuk memulai. Bisa banget nih, dimulai dengan ikut kemitraan usaha yang udah punya banyak cabang. Dengar-dengar nih, mitranya udah sampai 2.000 lebih, Bos. Wah, menyala sekali usahanya, Bos. Bos, lewat usaha ini saya berhasil memberdayakan 2.200 mitra. Bahkan ada yang lepas dari pinjol. Pengen tahu bagaimana usaha ini? Ikuti di Cuan ya, Bos. Dalam sehari, 10.000 ayam dipotong Mas Syahroni untuk disuplai ke berbagai mitranya. Begitupun dengan tepungnya, Bos. Dalam sehari, 7 ton tepung doi produksi di pabriknya. Tepung ini diracik khusus Mas Syahroni sehingga bisa menghasilkan ayam yang crispy. Ya, awalnya memang rumahan, dikontrakan ya, pertama kali mulai lama-lama berkembang. Ada cuan yang kita hasilkan dan akhirnya kita bisa membangun pabrik kita ini tahun 2020. Makanan satu ini bisa dibilang makanan rakyat ya, Bos. Ayam goreng tepung alias fried chicken ini sangat mudah ditemui di mana-mana. Salah satunya gerobak milik Mas Syahroni ini, Bos. Harga ayam gorengnya Mas Syahroni bisa dibilang murmer banget nih, Bos. Paket nasi dan sayap ayam dibanderol 11 sampai dengan Rp12.000 aja. Sedangkan untuk dada atau paha atas cuma Rp8.000 aja per potongnya, Bos. Kalau harga jual memang selama 3 tahun terakhir tidak pernah ada kenaikan. Tetap segini aja. Kita berharap harga itu tidak berubah-ubah. Harga bahan baku stabil, harga jual juga stabil. Kenapa? Karena berharap supaya mitra itu juga jualannya lancar, tidak terganggu kenaikan. Murah tapi nggak murahan, Bos. Rasa dan ukurannya no kaleng-kaleng ya, Bos. Kulitnya kriuk-kriuk saat digigit dengan daging ayam yang lembut di dalamnya. Nggak kalah deh sama fried chicken kenamaan. Wah, laris manis ya ayam gorengnya. Berapa sih emangnya keuntungan mitranya, Mas? Paling standar ya, itu kira-kira sekitar 1 jutaan sehari. Kalau ada yang sangat spektakuler itu 5-6 juta sehari. Kalau dalam sehari bisa dapat minimal 1 juta, dalam sebulan bisa 30 juta, Bos. Kalau yang sehari bisa dapat 5 juta, sebulan 150 juta di kantong, Bos. Mantap ya, Bos. Hanya
dengan uang 7 juta sudah bisa bergabung menjadi mitranya bos, yang akan mendapatkan gerobak dan perlengkapan komplit sampai bahan baku bos. Nah bos, kenapa saya jual harga murah? Karena saya ingin bantu banyak orang supaya bisa bekerja. Dengan ikut usaha saya, itu mereka bisa lepas dari masalah-masalah ekonomi. Wah, ini namanya usaha yang benar-benar niat bantu ya. Plus gratis ilmunya, karena akan diajarin juga cara menepung dan menggoreng ayamnya nih bos. Kebaikan Mas Syahroni ini bukan tiba-tiba muncul dalam semalam ya bos. Doi pernah mengalami bangkrut di usahanya ini. Bahkan pernah terlilit utang sampai ratusan juta dan gak bisa makan. Situasinya adalah kita tertekan, tidak bisa bebas hidup kita, banyak kebutuhan. Itu situasi yang sulit, terutama kepedean kita hilang. Kami pernah sampai ibaratnya mau makan aja susah. Jangankan lauk nasi aja udah nggak ada. Tapi emang dasar orang baik dan berhati emas, Mas Syahroni memulai kembali usaha ayam gorengnya karena kasihan melihat tetangganya yang mengalami kesulitan. Jadi pertama kali buka itu saya sebenarnya nggak punya uang. Baru punya uang dari THR lebihannya ya. Waktu itu istri minta beli kasur karena kami punya anak 2 di kontrakan nggak punya kasur. Tetapi karena di tengah jalan tuh saya pengen buka, terus pas ternyata ada orang yang jual gerobak juga butuh uang senilai 1,5 juta. Itu akhirnya saya beranikan diri untuk membelinya. Pas sampai depan rumah, saya bongkar gerobak dari mobil, isi saya lihat ada gerobak. Dan disitulah awal muasal pertengkaran kita memulai usaha dari sebuah perdebatan yang susah dipecahkan gitu. Gara-gara berjualan lagi, banyak tetangganya yang nimbrung cari kerjaan nih bos. Dari sinilah Mas Syahroni kepikiran buat buka kemitraan. Hingga sekarang udah punya 2.000 lebih mitra yang tersebar dari Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Mantap ya bos? Saya susah, tapi waktu itu kalau lihat orang susah juga kita nggak pengen dia juga susah gitu. Dan sekarang banyak mitra itu yang dulunya juga jobless, nggak punya kerjaan, terjerat pinjol, wah pokoknya macam-macam lah. Dan akhirnya mereka jualan dan berhasil itu, mereka sampai sekarang udah sekian tahun berhasil itu membuat saya juga senang, bahagia. Kebaikan hati Mas Syahroni bisa membantu orang-orang yang ingin bertahan hidup. Salah satunya Kang Fali nih bos, yang udah bergabung selama 4 tahun. Saya termasuk korban PHK gitu dari perusahaan. Hampir banyak perusahaan juga PHK. Kita bingung kan, setiap hari tetap harus makan. Saya akhirnya ketemu gitu kan, setelah mencoba mencicipi ayam ini enak gitu. Saya cari tahu. Alhamdulillah setelah 4 tahun berjalan ini, yang saya nikmati, yang saya rasakan adalah secara cuan itu luar biasa perharinya. Alhamdulillah sudah punya kendaraan, punya tempat tinggal. Mantap sekali bos. Kalau gini, bisalah mencoba peluang bisnis yang merakyat dan pro pada rakyat ya bos. Emang, jadi pebisnis kudu bermanfaat ya, biar cuannya ngalir dari mana aja. Dari atas, dari samping, dari sekitar. Bos, sebagai pengusaha kita harus semangat dan terus tekun. Karena banyak yang bergantung pada kita. Yang penting, cuan bos. Musim liburan seperti ini banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya bos. Sesekali me time juga nggak apa-apa kok bos. Tuh lihat, Mr. Cuan juga sedang asik menikmati me time-nya nih bos, sambil olahraga ringan. Wih, asik bener Mister main biliarnya. Ajak-ajak dong. Hai Mister. Hai Kak. Wah, asik banget nih. Boleh diganggu dikit Kak?
Iya boleh, ini cuma lagi main sambil nungguin teman-teman datang untuk meeting. Mumpung masih agak santai, Iya. boleh dong bagi-bagi cerita. Boleh, boleh. Sekarang ini gimana sih buat update market mana yang paling besar saat ini marketnya? Apakah market menengah ke atas? Apa bisa juga kita dapetin market bawah ya? Iya. Nah, untuk bisa dapetin semua relung marketnya, kita udah nggak zaman memang ambil target market atas, bawah, atau umur misalnya. Jadi sekarang kita lebih fokusnya ke behavior, perilakunya mereka. Kalau misalnya sekarang kita targetin menengah, taunya menengahnya lagi kekurangan dana, mereka pindah ke bawah, itu kan akan repot. Kita ngomongin behaviornya aja, jadi misalnya kayak kita di suatu tempat, restoran gitu ya misalnya. Restoran itu kita lihat behavior, kalau kita jualan produk, pasti nanti akan bisa terlibat perang harga, ngomongin kualitas juga bisa jadi. Keseringannya begitu. Iya benar, kita ngomongin perilaku. Kenapa sih orang beli makanan? Oh untuk pesanan misalnya acara-acara, nah itu kan perilaku. Atau misalnya kami untuk jualan ayam Saudi gitu, ayam goreng Saudi. Perilakunya adalah orang ketika di Saudi untuk beli ayam goreng Al-Baik itu sampai ngantri-ngantri. Nah kita jual tuh perilakunya itu, nih sekarang nggak perlu ngantri lagi karena di Indonesia ada ayam seperti ayam Al-Baik gitu. Jadi perilakunya yang bikin narik. Itu setiap harinya ngantri, nggak berhenti-berhenti sampai tutup. Wah sekarang udah lebih ke arah perilaku ya yang bener. harus dianalisa. Kalau buat hotel, kira-kira apa ya yang bisa kita lakuin? Ya di hotel pun juga kita coba list apa sih perilaku-perilaku orang ke hotel. Misalnya untuk kumpul sama keluarga. Benar. Atau meeting-meeting kantor. Meeting biasanya. Biasanya meeting-meeting. Nah untuk meeting-meeting kantor kita sebutin tuh perilaku-perilakunya. Buat kantor-kantor yang pengen acara atau meeting mingguan, RPUS, apa dan lain-lain, kita siapin paket-paketnya. Jadi jangan ngomongin harga, fasilitas, tapi perilakunya yang ditawarkan. Jadi untuk bisa mendapatkan semua target market kita jangan fokus ke target market tertentu, atas, bawah, atau menengah, sudah nggak zamannya. Sekarang zamannya ngomongin perilaku, target behaviornya. Tapi apapun itu di dalam bisnis, yang paling penting tetap bisnis yang bisa menghasilkan cuan, Bos.